Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pembelajaran kita pada kelompok 7 mengenai tentang rangkaian penyiaran setengah gelombang dan rangkaian penyiaran gelombang penuh satu fasa. Sebelum itu, perkenalkan nama kelompok kami, yaitu saya sendiri, Riki Saputra dari nomor BP 2101032078 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda dari BP 2101032073. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang rangkaian penyiaran setengah gelombang. Nah, sebelum itu, apa sih pengertian dari penyiaran setengah gelombang itu sendiri? Nah, pengertian dari rangkaian penyiaran setengah gelombang itu merupakan rangkaian penyiaran yang paling sederhana, yakni terdiri dari satu dioda atau juga bisa lebih dari satu dioda atau paralel. Untuk mengubah tegangan arus bolak-balik AC menjadi tegangan arus searah atau DC. Nah, selanjutnya, apa sih komponen untuk membuat suatu rangkaian penyiaran setengah gelombang? Jadi, untuk membuat suatu rangkaian penyiaran setengah gelombang itu sendiri, dibutuhkan komponen berupa resistor, kapasitor, dioda, dan transformator. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mengetahui lebih dalam mengenai penyiaran gelombang setengah itu sendiri? Mungkin kita perlu mengetahui terlebih dahulu cara kerja dan analisa rangkaian penyiaran setengah gelombang. Katakanlah saat Hall wave receiver ketika terdapat arus atau tegangan yang masuk ke dalam rangkaian, di mana arus yang masuk tersebut nantinya akan melewati proses puncak dioda yang sedang dalam fase positif. Kondisi inilah yang sebenarnya membuat dioda bisa berada pada posisi forward bias atau bias maju. Dan tentu saja fase tersebut akan membuat tegangan yang dihantarkan oleh outputnya memiliki nilai yang sama dengan tegangan input. Setelahnya akan terjadi fase negatif di mana kondisi ini akan menyeimbangkan setengah gelombang tidak dapat melewati dioda. Lalu secara otomatis arus akan terblokir dan dioda dalam keadaan reserve bias atau bias mundur. Nah, ketika keadaan tersebut sedang terjadi, maka tegangan secara otomatis akan ditahan sehingga tidak dapat melewati dioda, serta membuat tegangan yang dihasilkan pada fase tersebut memiliki nilai 0 volt. Kurang lebih seperti inilah cara kerja dari penyiaran setengah gelombang yang bisa kita pelajari saat ini. Nah, inilah contoh dari rangkaian kerja penyiaran setengah gelombang itu sendiri. Nah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai rangkaian penyiaran setengah gelombang itu, berikut inilah beberapa karakteristik yang bisa kita kenali. Yang pertama, PIV, Peak Inverse Voltage. Apa yang terjadi saat penyiaran gelombang ada pada kondisi bias balik atau bias mundur? Umumnya, proses aliran arus melalui beban juga tidak ada. Artinya, dioda pada kondisi ini harus bertahan dengan tegangan maksimum karena tidak terdapat drop voltage pada resistensi beban. Yang kedua, arus rata-rata pada puncak dioda. Untuk mengetahui arus rata-rata yang terdapat pada puncak dioda, kita harus menghitung menggunakan rumus. Adapun rumus rangkaian penyiaran setengah gelombang yang digunakan adalah sebagai berikut. Vs sama dengan Vs max sin Vt. Sedangkan untuk menghitung arus resistensi yang mengalir pada beban, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. I max sama dengan Vs max atau Rf tambah RL. Yang ketiga, efisiensi. Rangkaian penyiaran setengah gelombang Proteus memiliki efisiensi yang nilainya antara 40,6%. Efisiensi yang terdapat pada rectifier ini nantinya akan mempunyai nilai yang berkaitan dengan besarnya rasio. Tentu saja rasio yang dibandingkan yakni antara input yang dihasilkan AC ke output DC. Selanjutnya, yang keempat, faktoria. Untuk penyiaran gelombang, faktoria yang dihasilkan adalah antara 1,21. Faktoria ini nilainya dilihat dari jumlah arus AC yang terdapat pada output DC. Apabila konten ria memiliki nilai yang tidak mencukupi, maka kinerja dari penyiaran gelombang tersebut akan menjadi kurang memadai. Baiklah,
Gambar tersebut adalah contoh dari rangkaian penyarah setengah gelombang. Ini diketahui bahwa untuk jenis penyarah gelombang setengah dengan satu fasa tersebut terhubung pada AC supply dengan nilai 50 VRMS 50 Hz. Nah, apabila alat tersebut memiliki beban resistif 150 ohm, berapakah daya ideal yang diperlukan? Nah, untuk menghitung tegangan maksimum, tegangan DC, arus beban, dan juga disipasi beban pada perangkat tersebut. Nah, berikut adalah pembahasan yang terkait penyelesaian selengkapnya yang berikut ini. Diketahui RMS sama dengan 50 volt, IL sama dengan 150 ohm, PL sama dengan 50 Hz, VAV sama dengan 0,3,18. Nah, perhitungan AV diperoleh dari AV sama dengan 0,637 bagi 2 kali A max sama dengan A max per V, hasilnya sama dengan 0,18 A max. Baiklah, selanjutnya untuk menghitung tegangan DC, arus beban, dan disipasi beban, bisa teman-teman lihat pada sebagai berikut ini yang di bawah ini. Jadi, saya akan menjelaskan tentang rangkaian penyarah gelombang penuh satu fasa. Rangkaian penyarah gelombang penuh satu fasa adalah penyarah yang mengkonversikan kedua siklus positif dan negatif dari sinyal AC menjadi sinyal DC yang berdenyut. Rangkaian penyarah gelombang penuh satu fasa ini juga bisa dibuat dengan memakai trafo center tappet. Kemudian, prinsip kerja dari penyarah gelombang penuh satu fasa dengan 4 diode dimulai pada saat output transformator memberikan level tegangan sisi positif, maka D1 dan D4 pada posisi forward bias, dan D2 dan D3 pada posisi reversi bias, sehingga level tegangan sisi puncak positif tersebut akan dilewatkan melalui D1 ke D4. Berikut ini adalah sebuah gambar rangkaian penyarah gelombang penuh satu fasa. Baiklah, selanjutnya terdapat menghitung parameter rangkaian penyarah satu gelombang penuh satu fasa. Terdapat mempunyai rumus tegangan output rata-rata sebagai berikut dan arus beban rata-rata sebagai berikut. Tegangan output, arus output, tegangan output pada sisi sekunder trafo, arus output pada sisi sekunder trafo. Terdapat banyak rumus pada itu. Baiklah, sekian dari presentasi dari kami pada kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.